aku akan membahas tentang topik yang cukup menarik, yaitu homeschooling. By the way, kalian di sini ada yang pernah dengar homeschooling nggak? Atau ada teman kalian yang sekolahnya di homeschooling? Oke, aku hari ini akan membahas tentang homeschooling itu apa. Tapi aku membahas homeschooling itu nggak hanya cuma sekilas saja, teman-teman. Jadi aku akan membahas homeschooling dari 3 sudut pendidikan, yaitu yang pertama ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oke, biar nggak cuma dari aku aja, aku akan mencari pendapat dari orang-orang di sekitar tentang apa itu homeschooling. Ikutin terus ya. Halo Kak. Halo. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh Kak? banget dong. Sebelumnya perkenalkan. Nama aku Nurobania, aku dari program studi pendidikan luar sekolah dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini aku mau memperkenalkan program pendidikan luar sekolah, yaitu homeschooling. Nah, di sini aku dengan kakak siapa nih kalau boleh tahu? Halo, kenalin aku Syarifah. Nadia. Sekarang aku mau tanya-tanya nih Boleh ke kakak banget. seputar homeschooling. Kakak ini kalau aku boleh tahu pernah dengar homeschooling nggak? Pernah sih. Pernah ya? Pernah. Kalau menurut kakak sendiri homeschooling itu apa sih? Homeschooling itu kalau menurutku dia itu kayak konsepnya sekolah tapi di dalam rumah gitu. Jadi kayak nggak bertemu sama orang banyak. Jadi ya kayak apa ya? Mungkin bisa dibilang kayak les private gitu ya. Menurut aku, setahu aku homeschooling itu pembelajaran pengganti sekolah yang dilakukan di rumah. Itu sih. Kakak bayangin sekolah di rumah itu kayak apa aja sih bentuknya? Mungkin kalau misalkan aku membayangkan bentuk dari homeschooling sendiri itu lebih ke apa ya? Kayaknya ya hanya ada aku dan gurunya gitu. Jadi kayak benar-benar private gitu loh, lebih ke face to face gitu, secara private pokoknya gitu. Oke. Jadi lebih mungkin belajarnya jadi lebih santai gitu-gitu ya, nggak terikat waktu kayak di sekolah formal. Kalau kita bicara tentang ontologi, itu sebenarnya kita bicara tentang hakikat dari homeschooling itu sendiri. Jadi apa sih sebenarnya homeschooling itu? Nah, dari wawancara yang ada di slide sebelumnya itu, narasumber ada yang bilang homeschooling itu kayak les private di rumah. Dan ada juga yang bilang homeschooling itu pengganti sekolah formal yang dilakukan di rumah gitu. Jadi, secara ontologis, memang homeschooling itu adalah proses pendidikan yang dilakukan di luar institusi formal. Biasanya dilakukan di rumah, dipandu langsung oleh orang tua ataupun tutor. Walaupun nggak belajar di sekolah, homeschooling itu tetap sah loh teman-teman, sebagai pendidikan karena punya struktur, kurikulum, dan tujuan belajar yang jelas. Jadi intinya belajar itu tetap berlangsung, hanya wadah dan metodenya saja yang berbeda. Benar. Kalau anak belajar dari rumah nih, menurut kakak itu dia bisa ngerti pelajaran atau materinya nggak sih? Sebenarnya belajar di rumah atau belajar nggak di rumah itu tergantung anaknya ya, bisa mengerti atas materi-materi yang sudah diberikan. Itu tergantung dari anaknya sendiri. Kalau memang dia niat untuk belajar, pasti bisa sih harusnya. Kan karena semuanya itu berawal dari niatnya. Selanjutnya nih, kalau belajar di rumah itu menurut kakak itu bisa efektif nggak? Kalau menurut opiniku ya, bisa saja lebih efektif. Kan ada tuh kayak tipe-tipe belajar tiap anak ya. Ada yang memang dia itu harus sendiri, ada yang bisa belajar dengan bertemu dengan orang lain, ada yang tipe belajar dari orang-orang tuh. Kalau misalkan dia memang tipe belajarnya itu hanya bisa fokus kalau misalkan dia lagi sendiri, maksudnya itu dengan didampingi satu guru saja, ya menurutku fine-fine aja sih. Maksudnya itu pasti bakal bisa masuk materi. Kalau menurut Kak Nadia itu sumber ilmu itu harus dari sekolah atau bisa dari mana saja?
Kalau dari aku ya, sumber ilmu itu bisa dari apa aja, mengingat kita dari lahir juga kan udah dapet ilmu pertama dari ibu, dan itu kan bukan dari sekolah. Jadi menurut aku sumber ilmu itu bukan dari sekolah Oke, aja. selanjutnya, kalau kita masuk ke epistemologi, itu sebenarnya kita membahas tentang bagaimana sih pengetahuan itu didapat dalam homeschooling. Narasumber bilang belajar itu bisa efektif tergantung dari setiap anak gitu. Kan setiap anak juga memiliki tipe belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih nyaman belajar sendiri, ada juga yang lebih nyaman belajar secara ramai-ramai. Di homeschooling, proses belajar itu sangat beragam teman-teman. Jadi bisa belajar mandiri, bisa melihat video edukasi, bisa mengikuti kelas online, ataupun bisa belajar langsung dengan tutor. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan itu nggak harus didapat dari kelas formal saja. Berilmu itu sangat terbuka, bisa dari mana aja. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan itu nggak harus didapat dari kelas formal aja, teman-teman. Menurut Kak Nadia, apa sih kelebihan dari homeschooling? Menurut aku, kalau homeschooling itu siswa tuh bakal lebih fokus gitu ya, karena aku amazed banget sama anak-anak homeschooling itu. Menurut aku mereka tuh lebih pandai dari yang aku tahu tuh, soalnya mereka bakal lebih banyak mendapat pengajaran dan lebih fokus gurunya kepada murid itu aja gitu. Menurut Kak Nadia, homeschooling itu bisa bikin anak lebih mandiri nggak? Untuk mandiri sih menurut aku lebih mandiri ini sih anak yang nggak homeschooling ya, karena kan homeschooling itu home itu di rumah, jadi kayak pembelajaran tentang lingkungan di luar itu masih kurang gitu. Jadi menurut aku lebih mandiri anak-anak yang non homeschooling. Jadi suatu saat ini Kak Nadia kan akan menjadi seorang ibu ya, seorang ibu dari anak gitu. Nah, kalau kakak sendiri kalau bakal punya anak nih, akan dipertimbangkan homeschooling nggak? Kalau aku sih enggak ya, jujur aku lebih milih buat sekolah formal. Dari aku sendiri nih, aku lebih memilih untuk anak sekolah formal. Oke, kenapa tuh Kak? Bisa dijelasin? Kenapa ya? Biar dia itu bisa bersosialisasi gitu loh sama lingkungannya. Kalau misalkan dia dia lebih homeschooling gitu, lebih prefer ke homeschooling, menurutku sosialisasi dengan teman-teman sebayanya atau dengan orang yang lebih tua darinya itu menurutku agak kurang sih. Jadi aku prefer ke sekolah formal gitu. Jadi kayak lebih banyak teman gitu, banyak relasi. Bukan berarti yang homeschooling itu tidak punya teman dan tidak punya relasi, tapi ini menurut opiniku ya. Karena itu tadi sesuai pertanyaan kakak, lebih mengasah naluri anak untuk bisa mandiri. Karena kalau homeschooling kan lebih deket sama aku gitu kan, jadi anak tuh nanti mungkin ya kalau ketakutan aku lebih manja gitu. Cuma emang kalau untuk ilmu emang homeschooling tuh lebih fokus, tapi kalau lingkungan tuh anak-anak butuh kayak lebih banyak teman gitu. Jadi aku lebih pilih sekolah non homeschooling. Jadi, yang kita bahas terakhir ini adalah aksiologi. Nah, di aksiologi ini ngomongin tentang nilai-nilai dan tujuan yang ada di homeschooling. Ada yang bilang kelebihan homeschooling itu belajarnya lebih fokus karena gurunya cuma handle satu anak. Nah, itu benar banget. Jadi bisa guru tuh lebih mengerti dan dapat perhatian penuh ya siswanya gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau anaknya di homeschooling itu takutnya kurang sosialisasi karena nggak kayak sekolah formal yang rame gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya homeschooling itu menawarkan fleksibilitas, pendekatan yang lebih personal, sama kebebasan buat belajar dan minat anak-anak. Dan tujuan akhirnya juga sama seperti sekolah-sekolah formal yang membuat biar anak-anak itu jadi pribadi yang lebih pintar, berkarakter baik, dan mandiri. Tapi ya balik lagi sih sebenarnya pilihan homeschooling atau sekolah formal itu benar-benar tergantung anaknya dan pilihan orang tua masing-masing. Karena dia terima kasih banyak ya atas sama-sama, waktu yang Kak. telah diberikan. Oke teman-teman, jadi ternyata pandangan dari homeschooling itu sangat beragam ya. Senang banget bisa ngobrol tentang homeschooling bareng kakak. Sama
sama-sama. Semoga jawaban dari saya bisa membantu dan semoga kedepannya homeschooling itu tidak selalu dianggap remeh sama orang-orang. Oke, makasih banyak ya Kak. Jadi intinya teman-teman, meskipun homeschooling itu beda dari sekolah formal, kalau kita lihat dari 3 sisi pendidikan, aksiologi, ontologi, epistemologi, sebenarnya esensinya tetap sama. Ini adalah proses pendidikan. Tempatnya aja yang beda, nggak harus di ruang kelas untuk belajar. Ilmu itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Caranya juga fleksibel banget dan mempunyai tujuan yang sama-sama baiknya juga, yang bisa membuat anak-anak itu juga makin pintar, makin mandiri dan makin siap untuk menghadapi dunia. Nah, balik lagi ya. Gak ada yang paling benar antara homeschooling atau sekolah formal. Semuanya mempunyai plus minusnya masing-masing. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan anak dan kondisi keluarganya. Semoga video ini bisa bikin kamu melihat homeschooling dari sudut pandang baru. Makasih udah nonton. Bye-bye.